Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kita dalam pembelajaran Nahwu Shorof. Kali ini yang akan kita bahas mengenai jamak mudzakkar salim. Sebelumnya kita sudah membahas isim mu'rab yang berupa isim tasniyah, dan ini lanjutannya adalah jamak mudzakkar salim. Sekedar mengingatkan, kemarin itu pengertian isim tasniyah adalah isim yang bermakna dua dengan tanda i'rab saat rofa menggunakan alif dan saat nasab dan jar menggunakan ya, kemudian ditambahi nun di belakangnya. Nah begitu. Nah sekarang kita akan mengenal atau memahami tentang jamak mudzakkar salim, dan sekaligus nanti kita akan praktekkan langsung seperti biasa. Kita praktekkan dalam kitab ini teman-teman, Manhajus Shawi Syarah Usuli Thoriqatis Sadah Ali Ba'alawi. Nah, supaya apa? Supaya kita ngerti bagaimana praktek daripada teori tersebut. Coba kita perhatikan terlebih dahulu, jamak mudzakkar salim itu apa? Nah, jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan arti banyak dari golongan laki-laki, atau kata yang menunjukkan kelompok dari laki-laki, kelompok garangan nih kira. Nah jadi itu, jadi misalnya nih ada satu orang muslim, itu namanya isim mufrad seperti video sebelumnya. Kemudian ada dua orang muslim, berarti itu namanya dalam bahasa Arab isim tasniyah. Nah untuk kelompok misalnya orang muslim banyak, lebih dari tiga ke atas, itu namanya jamak mudzakkar salim. Nah bedanya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau bahasa Indonesia itu menyebutkan angka dua orang muslim misalnya begitu. Kalau di dalam bahasa Arab itu tidak perlu, hanya perlu menambahkan huruf saja. Jadi saya ulangi lagi, jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan arti banyak dari golongan laki-laki. Nah lalu tanda i'rabnya apa? Nah ini tanda i'rabnya, ketika rofa jamak mudzakkar salim itu menggunakan wawu. Kemudian ketika nasab dan jar jamak mudzakkar salim menggunakan ya. Kita masuk ke dalam contoh jamak mudzakkar salim ketika rofa. Contohnya adalah muslimuna. Muslimuna. Nah muslimuna ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim, i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena ini jamak mudzakkar salim. Jadi kalau diterjemah, muslimuna ini adalah kelompok laki-laki muslim, atau lelaki muslim banyak lelaki muslim begitu. Dan ini rofa, i'rabnya rofa. Kemudian ketika nasab tinggal dirubah saja, yang tadinya wawu diubah menjadi iya, yaitu muslimina. Muslimina ini i'rabnya nasab. Artinya sama, ini artinya adalah kelompok orang-orang Islam ya, laki-laki atau banyak lelaki muslim, hanya saja ini i'rabnya berbeda. Kalau ini rofa, ini nasab, ini jar. Nah inilah yang sedikit perbedaan dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada istilah i'rab begini, ada perubahan dalam kalimat tersebut. Contoh lain misalnya mu'minuna. Mu'minuna ini juga jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan wawu, ditambah nun ya, ini ya dengan wawu. Terus kenapa dengan wawu? Karena ini jamak mudzakkar salim. Ketika mu'minuna ini diubah menjadi i'rab nasab atau i'rab jar, ya tinggal diganti saja, diganti dengan ya. Contohnya adalah mu'minina, mu'minina. Nah ini juga saya perhatikan bahwa jamak mudzakkar salim ini juga aslinya berawalan dari isim mufrad. Coba kita perhatikan di sini. Nah, muslimun ini isim mufrad, ya kan? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ciri-ciri isim mufrad itu di belakangnya tidak ada wawu nun, tidak ada alif nun, tidak ada alif tak, tidak ada ya nun. Nah ini kan tidak ada, muslimun ini isim mufrad, artinya berarti satu laki-laki muslim. Nah ketika ini mau dirubah menjadi jamak mudzakkar salim, artinya menjadi banyak lelaki muslim, maka tinggal ditambah wawu dan nun saja ketika rofa. Jadi muslimuna berarti maknanya sudah banyak, ini tidak satu lagi maknanya, jadi sudah banyak lelaki muslim. Ketika mau diganti i'rab nasab atau jar, ya tinggal ganti saja, ditambah iya dan nun menjadi muslimina. Begitulah kira-kira. Jadi inilah yang dimaksud jamak mudzakkar. Jamak ini artinya banyak, mudzakkar ini laki-laki, salim ini artinya selamat. Dalam artian muslimun dan muslimuna
ini tidak ada yang berubah teman-teman. Lafadz muslimun dan muslimun ini sama. Jadi memnya tetap di depan. Kemudian harakatnya juga tetap dhamma, sinnya juga sukun, lamnya berharkat kasroh musli. Kemudian memnya juga masih ada. Inilah yang dinamakan salim. Beda halnya dengan jamak taksir. Nah, nanti kita akan bahas tentang jamak taksir. Bagi teman-teman yang nyimak video ini dan pernah mengaji nahwu, lalu tanya apa perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan jamak taksir, ya inilah. Kalau jamak taksir itu berubah total, dari huruf-hurufnya juga ada penambahan, kadang ada yang tadinya harkat fathah menjadi sukun dan lain-lain. Kalau jamak mudzakkar salim itu hanya menambahkan saja. Ini tambahan ini pun ini adalah dari tanda rofa itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan antara jamak mudzakkar salim i'rab nasab dan jar dan isim tasnya i'rab nasab dan jar? Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim dan isim tasnya saat nasab dan jar sama-sama menggunakan tanda iya. Muslimina, muslimina. Kemudian jamak muannats salim muslimaini, muslimaini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Muslimina. Nah, ini maaf. Muslimaini ini tasnya. Jadi cara bacanya kalau dia bermakna dua, itu sebelum iya berarti huruf mim ya, huruf sebelumnya ini dibaca fathah, muslimai. Kemudian nunnya dibaca kasroh, muslimaini. Ini keliru ya, ini iya mestinya ini ya. Kemudian ketika diubah menjadi jamak mudzakkar salim i'rab nasab dan jar, maka menjadi muslimina, yaitu huruf sebelum iya ini berharkat kasroh, kemudian huruf setelah iya atau nunnya berharkat fathah. Artinya dibalik. Kalau muslimah ini artinya adalah dua orang muslim, kalau muslimina banyak orang muslim. Nah, kira-kira begitu. Coba kita praktekkan di dalam kitab Al-Manhajus Shawi Syarah Ushulith Thariqah Ali Ba'alawi. Coba kita cari di sini apakah ada. Nah, ini sudah saya tandai sebenarnya. Kita tinggal cari saja di sini. Contoh dari jamak mudzakkar salim. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan. Nah, ini waqala ba'dul arifina. Al-arifina ini adalah jamak mudzakkar salim teman-teman. Ya, jadi ini kalimat isim, bisa dilihat ini tandanya ada alnya. Kemudian ini jamak mudzakkar salim, kalimat isim mu'rab atau mabni, al-arifina ternyata isim mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? I'rabnya jar. Tanda jarnya adalah menggunakan ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Ba'dul arifina, al-arifina. Kalau bacanya arifaini, maka menjadi makna tasniyah atau maknanya dua. Padahal di sini yang dikehendaki adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang lain, misalnya ya kita cari lagi teman-teman tentang jamak mudzakkar salim. Nah, misalnya lagi nah ini teman-teman kita bisa lihat. Nah, ini mujalasatu sholihina. As-sholihina juga ini kalimat isim, tandanya al. Isim mu'rab yang berupa jamak mudzakkar salim, i'rabnya jar, tanda jarnya iya teman-teman. Ini bacanya sholihina. Ini sudah ada nanya, ada harkatnya. Jadi as-sholihina bukan as-sholihaina, bukan as-sholihina. Nah, kalau misalnya ini juga ada ini menjalas as-sholihina. Ini kalam hikmah nih teman-teman dari Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Apa ini? Coba kita cek ya. Al-fahmu nurun yushriku fil qalbi. Nah, ini teman-teman. Al-fahmu adapun kefahaman, nurun ialah cahaya, yushriku yang menyinari fil qalbi di hati. Nah, ini juga bisa kita praktekkan. Al-fahmu ini kalimat apa? Kalimatnya kalimat isim, tandanya al. Nah, ini isim mu'rab, isim mufrad, ya kan? Ini artinya satu teman-teman. Kenapa kita bisa tahu ini isim mufrad? Karena di huruf akhirnya tidak ada tambahan, tidak ada alif nun, tidak ada iya nun, tidak ada alif ta, tidak ada wawu nun. Nah, di sini di akhirnya ini kan mim sudah. Kemudian i'rabnya apa? Al-fahmu ini i'rabnya rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Nah, ini sudah kita bahas juga isim mufrad. Nurun juga sama. Nurun itu kalimat isim, tandanya tanwin. Nah, jadi al-fahmu
kefahaman ilmu itu adalah cahaya yang bisa menyinari hati teman-teman. Kemudian di sini wala yu'tahu ilaman jalasa solihina, dan kefahaman yang yang cahaya tadi itu tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali orang tersebutnya tidak akan diberi kecuali pada orang yang sering mujalasah ya, sering nongkrong sama orang-orang soleh teman-teman gitu. Autola'ah kutubahum, atau orang-orang yang memutolaah atau orang-orang yang belajar kitab-kitabnya orang-orang soleh teman-teman. Seperti kitab ini teman-teman kita pelajari, insya Allah kita dapat ilmu yang bisa menyinari hati. Nah itu, terus ini juga ada lagi daun dari beliau, mujalatus solihina anfa'ulil abdi min mi'ati au qolal alfi uzlatin. Jadi duduk bersama orang-orang soleh itu lebih manfaat bagi seorang hamba daripada 100 atau 1000 kali kita itu menyendiri. Nah itu teman-teman, nah, itu cara praktek-praktek yang kita bahas barusan tentang jamak mudzakkar salim. Juga kita praktek-praktek lagi tentang teori-teori yang sudah kita pelajari di video-video saya sebelumnya. Nah semoga manfaat. Pokoknya ciri-ciri mudzakkar salim itu wawu iya iya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat teman-teman.